Abdullah ibn Amr ibn Al-As, semoga Allah meridainya, berkata, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un man kunna fi, barang siapa yang punya 4 sifat ini, kana munafiqan khalisan, maka dia seorang munafik tulen. Jadi Nabi menyebut jika orang punya 4 sifat maka dia munafik tulen, munafik 100%. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun min nifaq, maka barang siapa punya cabang dari ini maka itu adalah cabang kemunafikan sampai dia meninggalkannya. Kalau dia punya 4 sifat ini maka ini adalah munafik tulen. Tahu munafik tulen ya? Munafik tenang. Yang dimaksud munafik tulen di sini adalah munafik amali. Jadi munafik amali. Maka kalau punya 4 sifat ini maka jelas dia adalah munafik amali, munafik tulen. Munafik amali ya, bukan munafik i'tiqadi, munafik perbuatan, bukan munafik keyakinan. Apa 4 itu? Nabi menyebut idza tumina khana, kalau dipercaya berkhianat. Jadi kalau dipercaya berkhianat, maka salah satu sifat yang tercela itu berkhianat. Korupsi itu termasuk khianat, maka orang yang korupsi itu termasuk berkhianat. Wa idza haddasa kadzdzaba, kalau berbicara berdusta. Jadi kalau berbicara berdusta, maka menghindari bicara dusta ini kadang-kadang tidak gampang. Kalau bicara dalam keseharian mungkin benar, tapi kalau sudah terkait dengan administrasi itu kadang susah untuk tidak berdusta. Apalagi jadi guru sekarang, itu nilainya harus 75, padahal nilainya berapa? Nanti tanya Pak Kepala Sekolah, nih ada Pak Kepala Sekolah di sini hadir. Itu harus betul-betul ngarang biji itu dusta itu. Tapi gimana cara menghindarinya itu? Ya, tanya sama Pak Entri ini, guru kita. Gimana Pak? Aslinya nilainya 3. Jenengan tulis berapa Pak? 75. Ustaz Zaki gimana? Ya. Ini dusta yang terstruktur dan sistematis. Dan yang saya lihat, yang saya tahu secara pribadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang di antara yang hadir ini guru. Ya. Ya. Jadi kalau dikasih nilai jujur tidak sesuai aturan, kalau dikasih sesuai aturan dusta, ya pilih jadi guru. Kalau saya sih fan-fan aja, tapi bagi bapak-bapak yang sertifikasi ini kan ya abot banget. Ya, jadi memang jangan sepelekan dusta. Ini tidak gampang. Bagi sebagian kita barangkali mudah menghindarinya, tapi bagi kita yang sudah biasa berinteraksi dengan birokrasi, menghindari dusta itu bukan perkara enteng. Itu saya yakin dalam batinnya bergolak itu. Tanyakan nih sama teman-teman kita ini. Tapi memang apa daya, tak mampu berbuat apa-apa. Ini selemah-lemahnya iman. Gimana Pak? Payah. Ya. Baik. Bukan saya loh yang bilang payah tadi. Baik. Jadi ternyata kita saat ini di zaman yang kadang-kadang sesuatu kalau jujur itu malah tidak lolos. Jadi justru lolos kalau dusta. Jadi ini satu amalan munafik, satu amalan nifak
ingat munafik amali ya, bukan munafik itikadi yang sudah tersistematis. Ya. Demikian pula kadang-kadang laporan LPG itu kalau jujur juga tidak lolos kadang-kadang. Harus ikut aturan. Ya. Baik. Sehingga Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka terkait apabila berbicara berdusta, ini adalah bukan perkara enteng, ini perkara yang berat bagi kita, karena meninggalkan dusta di zaman kita ini bukan perkara yang mudah. Kalau Anda pedagang cilok itu mudah untuk jujur, atau pedagang pasar itu mudah untuk jujur, karena tidak terkait dengan sistem. Tergantung kita mau jujur atau tidak. Pedagang gorengan mau jujur itu bisa, tergantung kita jujur atau tidak. Pedagang apa mana? Online seperti teman kita yang di sebelah ini, itu tergantung kita mau jujur atau tidak. Tapi kalau sudah berurusan dengan birokrasi, itu bisanya jujur kalau sudah pensiun. Iya. Ya kalau sudah pensiun. Nah kalau belum, ya. Baik. Ini tantangan kita bersama. Tantangan kita bersama. Alhamdulillah ya, saya tidak termasuk yang di birokrasi itu, sehingga tidak terkena beban. Dan kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang di birokrasi kuat. Nah, yang berikutnya, wa idza ahada ghadara. Apabila dia berjanji mengingkari. Nah, jadi ingkar janji. Maka di antara tanda nifaq yang berikutnya adalah suka ingkar janji. Kemudian juga yang terakhir, wa idza khasama fajara. Apabila bermusuhan atau berdebat curang. Ini yang disebut 4 tanda munafik. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita bisa terhindar dari 4 sifat ini, baik khianat, dusta, kemudian ingkar janji, maupun curang atau ngeles saat berdebat. Dan sebaiknya seorang muslim menghindari perdebatan. Insya Allah kalau kita tarakal mira', menghindari perdebatan, akan dibangunkan istana di surga. Barang siapa yang menginginkan istana di surga, jauhi perdebatan. Tidak usah berdebat. Baik, Bapak dan Saudara, yang berikutnya, bahwa di dalam agama kita baca dulu syarahnya ya. Di dalam agama kita, menepati janji ini dianjurkan baik kepada sesama muslim ataupun kepada orang kafir. Apalagi kepada sesama muslim, itu tidak boleh diingkari. Kepada orang kafir pun tidak boleh diingkari. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Kalau mereka menepati janji, kita wajib menepati janji. Jadi tidak boleh bagi kita untuk kemudian ingkar janji meskipun kepada orang kafir.